kita dimulai, adik-adik silakan siapkan Alkitabnya. Yang terambil dari mana nanti Kak Pami? Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Nah, adik-adik silakan siapkan Alkitabnya. Nah, hari ini Kak Grace itu bahagia banget. Sama Kak Pami juga bahagia kan? Iya. Nah, adik-adik, karena Kak Grace dan Kak Pami hari ini bergembira, bagaimana kami ngajak adik-adik di rumah bangkit berdirilaskan Kristus. Yeay, kita angkat pujian gembira di rumah Tuhan. Musik. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dalam satu minggu yang telah dilewati. Pada saat ini Bapa, kami memulai sekolah minggu kami. Sertai sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah Roh Tuhan menaungi anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita semua, kakak-kakak dan adik-adik di rumah itu punya gembala loh. Gembalanya itu sangat baik. Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini kita akan mengangkat pujian Gembala Baik Bersuling dan Merdu. mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita mengangkat pujian Gembala Pergilah Cepat-Cepat. Dari Lukas 2 ayat 8-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di malam yang dingin di sebuah padang,
ada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Bagaimana tadi? Semua sudah bangun, sudah sikat gigi, dan sekarang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melewati cerita yang akan kakak pendeta sampaikan. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami, anak sekolah hari Minggu, akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami agar apa yang kami dengar bisa berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Baik, kakak pendeta akan membawakan sebuah cerita yang juga masih berhubungan dengan cerita tentang gembala. Seperti yang tadi kita baca dalam nas Alkitab kita, yaitu tentang gembala-gembala. Ada sebuah cerita di mana ada seorang gembala yang membawa kawanan dombanya. Dia menggembalakan kawanan dombanya pergi ke padang rumput agar para domba ini bisa makan dan bisa minum air. Sampai pada satu ketika tiba-tiba hujan deras disertai petir. Jadi gembala membawa domba-dombanya kembali ke kandang. Jadi dia terus berjalan membawa domba. Kemudian dia memasukkan ke kandang. Dia melihat ternyata ada satu anak domba yang hilang, adik-adik. Wah, sang gembala sedih. Bagaimana salah satu domba yang ada di sini hilang? Lalu dia berpikir untuk pergi mencari. Di tengah hujan yang deras, di tengah petir yang menggelegar di malam hari, sang gembala terus berjalan.
Dia berjalan melewati hujan, melewati petir yang menakutkan, sampai akhirnya dia mendengar suara anak domba yang hilang. Ternyata dia berada dengan seekor singa. Wow, tahu singa? Tahu? Iya, singa binatang buas. Lalu singa mengatakan, "Gembala, dombamu ada bersama saya, si singa. Saya akan memakan si domba ini sampai hancur berkeping-keping." Lalu sang gembala berkata, "Hai singa, saya tahu kamu lebih kuat dari saya, tetapi saya tidak akan mundur untuk menjaga dan melindungi domba kesayangan agar dia bisa pulang dan berkumpul dengan kawan-kawannya yang lain." Tapi sang singa tidak mau peduli. Akhirnya sang gembala mengatakan dia rela berkorban untuk domba yang dia sayangi. Dia mengatakan, "Biarlah saya yang diambil oleh singa, asalkan domba ini bisa pulang dan berkumpul kembali dengan kawanannya." Akhirnya sang domba bisa pulang kembali ke kandang, tetapi sang gembala bertahan untuk mengorbankan dirinya agar domba tersebut selamat. Baik adik-adik sekalian, kira-kira apa inti dari cerita yang kita dengar? Betul, bahwa sang gembala berjuang dan berkorban untuk dombanya. Siapakah gembala kita? Siapa? Betul, gembala kita adalah Yesus Kristus. Dia bukan hanya gembala kita, dia adalah hadiah Natal terbesar yang dianugerahkan kepada kita, karena dia mengorbankan kita agar kita bisa selamat dari ganasnya dosa. Baik adik-adik, siapa gembala kita? Betul, gembala kita adalah Yesus Kristus. Seperti yang kita baca dalam nas kita tadi, di mana para gembala menerima kabar bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud, yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, dan akhirnya para gembala pergi menyongsong itu. Nah, dari situ juga kita tahu bahwa para gembala yang berjaga untuk melindungi domba-dombanya di padang rumput, mereka mau hujan-hujanan, panas terik di tengah suatu tempat yang jauh untuk membela dombanya. Begitu juga Yesus Kristus yang adalah hadiah Natal dalam hidup kita. Dia memutuskan untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Puji Tuhan dan ucapkan haleluya atas hadiah Natal yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu gembala sejati yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita melipat tangan kita, menutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Diberkatilah kami yang mendengarkannya, diberkatilah Bapak Pendeta yang telah menyampaikannya, mampukan kami semua untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang hanya dari Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa pandemi COVID-19 masih melanda dunia dan negeri Indonesia. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam.
Tuhan memberkati pemerintah, sehingga dengan bijaksana pemerintah dunia dan negara Indonesia bisa menangani ini dengan bijaksana. Proses vaksin sedang berlangsung, biarkan kami semua menerimanya. Kami mau berdoa untuk gereja juga supaya tetap bijaksana dalam menangani COVID-19. Pandemi COVID masih berlangsung dan melanda, dan kami rindu untuk terus bersekutu melayani di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, meskipun COVID-19 masih melanda, tapi kami tetap bersama-sama dapat melayani dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta yang mendukung sekolah minggu online, guru-guru sekolah minggu dalam kerja kerasnya untuk menyajikan cerita firman Tuhan dan nyanyian, doa, keceriaan dari guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terbaik yang ingin terus kami berikan. Kakak di tim multimedia bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu online terus memberikan yang terbaik. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang tentunya tetap bersuka cita, tetap ceria, tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan, untuk tetap rajin bersekolah minggu, untuk tetap bersemangat belajar tatap muka di sekolah atau masih mengikuti sekolah online di rumah masing-masing. Diberkatilah semua anak-anak kami supaya sukacita semangat selalu ada pada diri mereka. Mereka semakin pintar, semakin cerdas, semakin rajin untuk datang kepada Tuhan dalam doa, dalam nyanyian, dalam pembacaan Alkitab. Kami juga ya Tuhan mau serahkan orang tua dari anak-anak yang kami kasihi, yang kami layani. Orang tua yang setia mendampingi, menemani, mengurus anak-anak sepenuh hati mereka. Berikan kesehatan, berikan kesabaran, kekuatan dan ketegaran, supaya semua orang tua bisa dengan kesabaran penuh dengan kasih sayang menjaga, membimbing, mengurus anak-anak mereka dengan kasih sayang. Dan mereka juga bisa menjadi teladan yang akan diikuti oleh anak-anak terkasih mereka. Selalu ada dukungan doa untuk seluruh orang tua dari anak-anak yang kami layani. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi akan mengikuti ibadah Natal anak-anak pada tanggal 18 Desember. Tuhan memberkati pengurus seksi pelayanan anak Jemaat GKI Epata. Tuhan memberkati rencana, memberkati persiapan, memberkati keuangan dan apapun yang baik yang dilakukan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua rencana persiapan keuangan itu, juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau tutup di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, dan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalannya Kakak dari teman kita. Nah, adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalannya di rumah masing-masing dan mengirimkannya dalam bentuk video, dan jangan lupa dikirimkan ke kakak sekolah minggunya untuk tayang di sekolah minggu depan. Gembala selalu menjaga domba-dombanya sama dengan Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita semua. Mari kita angkat pujian Gembala di Padang Menjaga.
dengan menuliskan persembahan untuk sekolah hari Minggu. Nah, adik-adik juga bisa menyerahkannya ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya ya. Atau persembahan dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar ini ya. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan juga tidak lupa memberkati orang tua kami. Tuhan berkati, berikan mereka pekerjaannya. Tuhan berkati juga Tuhan kehidupan orang tua kami dan kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat pujian kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, dengan hewan ketidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera, menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Adik-adik, seperti Kak Grace bilang di awal, kita itu mempunyai gembala yang baik, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia itu tidak pernah meninggalkan kita loh. Maka dari itu kita angkat pujian Gembala Baik Kuturut. Gembala baik kuturut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Dalam lembah di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Gembala baik kuturut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Dalam lembah di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Anak-anak, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Sukacita dan semangat di hati kami selalu ada karena Tuhan yang memberikannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan terus setia bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita tentang gembala yang baik, yang berkorban untuk melindungi domba-dombanya, dan juga cerita tentang kelahiran Yesus. Para gembala sangat gembira mengetahui kelahiran Kristus sehingga mereka pergi menyongsong di mana tempat Yesus dilahirkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bergembira
karena kita juga telah mendengar cerita yang sama. Itu cerita tentang kelahiran Yesus. Adik-adik, persiapkan diri kalian untuk menyambut Natal dengan sikap hati yang senantiasa rindu menyembah Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Bagi adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante, ibu, bapak, kakek, nenek yang terpapar COVID-19 dan yang sedang isolasi mandiri, biarlah terus berjuang, tetap semangat untuk menghadapinya dan lekas sembuh. Jangan lupa buat adik-adik di rumah tetap terapkan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan adik-adik semua dari kelas kecil, tengah, dan besar, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kita yaitu Lomba SPAJ GKI Epata, dan jangan lupa juga untuk menghadiri Natal SPAJ pada tanggal 18 Desember 2021 jam 3 sore. Ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di sekolah minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Pak Samuel di aktivitas sekolah minggu di rumah aja. Hari ini kita akan membuat amplop domba. Amplop domba ini berisikan surat berupa ayat hafalan. Nah, adik-adik bisa mengkreativitaskan ayat hafalannya di rumah masing-masing. Alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan ada kertas buffalo merah, kertas buffalo putih, penggaris, gunting, double tip atau boleh lem kertas, dan adik-adik boleh gambar domba-domba kecil seperti ini di kertas, lalu nanti untuk dipotong seperti ini. Langkah yang pertama, kita ambil selembar kertas buffalo warna merah, lalu kita lipat dua seperti ini. Setelah kita lipat dua, kita potong menjadi dua bagian. Setelah kita mendapatkan dua bagian, kita ambil satu bagian saja untuk kita gunakan sebagai amplopnya. Setelah itu kita lipat amplop ini menjadi dua bagian lagi. Tapi adik-adik ingat, bagian yang di sebelah kanan itu lebih luas daripada bagian yang sebelah kiri. Jadi seperti ini. Bagian di sebelah kiri kecil saja adik-adik. Disesuaikan saja supaya membentuk seperti amplop. Kalau misalnya dirasa bagian kanan terlalu lebar, bisa dikecilkan lagi. Nah, setelah kita dapat yang seperti ini, sebentar perhatikan ya. Setelah kita yang dapat bagian seperti ini, kita buka lagi
dan kita akan memotong bagian sebelah sininya dulu. Untuk mendapatkan bagian atas amplopnya yang seperti ini. Potongnya agak ke bawah ya adik-adik, jadi di atas lebih lebar daripada yang di bawah. Yang di atas lebih panjang, lebih lebar, seperti ini. Bagian atas lebih sisakan lebih banyak ya. Kalau di bagian bawah kita boleh potong lebih sedikit daripada bagian yang di atas. Di bagian sininya ya adik-adik. Seperti ini. Nah, jadinya kerangkanya seperti ini. Nah, adik-adik, setelah kita mendapatkan kerangka seperti ini, ayo kita buat amplopnya. Nah, ini bagian bawahnya. Adik-adik bisa menggunakan double tip maupun lem kertas untuk menempel amplopnya ya. Sebentar dapat tempel ya. Di bagian sini juga kita lem ya supaya lebih kuat. Ini di bagian sininya. Nah, setelah selesai kita lem, kita potong sedikit bagian di sini agar membentuk aksen bulat. Nah, setelah selesai, kita tempelkan domba yang sudah kita buat di sini, sebelah sini, supaya terlihat lebih indah dan kita bisa menutup surat itu dengan cantik.
Tadi domba yang sudah kakak buat, adik-adik bisa buat domba seperti ini di rumah sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Kakak potong dulu ya. Nah, dombanya sudah jadi. Kita plester ya. Kita pakaikan double tip supaya dombanya bisa kita tempel di amplopnya. Adik-adik boleh menggunakan lem, boleh menggunakan double tip, apa saja yang ada di rumah ya. Nah, kita tempelkan di sebelah atas ini. Sebelah sini ya adik-adik ya. Setelah itu kita buat surat di dalamnya. Nah, kita buatnya dari kertas buffalo yang warna putih. Adik-adik di dalam surat itu adik-adik bisa menulis ayat hafalan dan adik-adik bisa membuat domba-domba yang kecil-kecil seperti ini, yang lebih kecil lagi daripada yang tadi, untuk dibuat sebagai hiasan di dalam kertas surat tersebut. Nah, kertas buffalo yang tadi kita potong, hasilnya bisa jadi seperti ini. Adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan, yaitu dari hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik bisa menghias, bisa menambahkan tanda tangan juga jika adik-adik mau, bisa ditambahkan nama juga di belakang. Pokoknya dihias secantik-cantiknya ya. Nah, untuk bagian depan suratnya adik-adik juga bisa menghias pakai domba-domba yang lebih kecil, ditaruh di sini, dan nama adik-adik bisa ditulis di sini. Tulisannya nama dan lingkungan. Adik-adik jangan lupa aktivitas hari Minggu ini dikirim nanti terakhir paling lambat hari Kamis ke guru sekolah minggu lingkungan masing-masing. Tetap semangat adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kandang domba itu menyapa dengan hewan ketidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera, menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha. Ayat hafalan terambil dari Perjanjian Baru Lukas 1 ayat 47 yang berbunyi, dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi ya. Dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena
diambil dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru